Halo everybody, kembali lagi di Hits Trend Channel. Yo. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime Tonikaku Kawaii yang part kedua. Sebelum itu, alangkah baiknya bila kalian menekan tombol like dan sertakan komen. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan dukung terus, stay terus channel ini. Karena kalian akan mendapatkan hal-hal yang baru dan menarik dari channel ini. Oke, let's go to the video. Dilanjut keesokan harinya, pada siang hari, Tsukasa ingin menonton TV. Dia agak kecewa karena suaminya itu tidak pernah menonton TV atau menonton film. Karena Nasa tidak ingin membuat istrinya yang imut itu menangis, mereka pun pergi membeli TV. Dilanjut dengan adegan ketika mereka berdua saling duduk di taman. Mereka melakukan kissing-kissing manja. Jomblo ndak kuat boy. Karena Nasa kemarin tidak masuk kerja, maka hari itu dia harus masuk kerja. Ketika dia sedang kerja, Nasa melamun, memikirkan cincin untuk istrinya. Karena dia berpikir bahwa istrinya itu tidak akan kesepian karena cincin itu melambangkan kehadiran dari masing-masing. So sweet, so sweet. Keesokan harinya mereka pun berangkat membeli cincin di Hanistun di kota. Dengan niat membuat Nasa mundur untuk membeli cincin karena terlalu mahal, Tsukasa sengaja membawa Nasa untuk membeli cincin di Honey Winston. Karena toko itu menyediakan banyak sekali cincin-cincin mahal. Dan itu tidak membuat Nasa untuk mundur. Karena dia ingin membelikan sesuatu untuk istri imutnya itu. Dan pada akhirnya mereka pun mengunjungi beberapa toko lagi. Dan mendapatkan cincin yang murah, tetapi itu sangat cukup untuk melambangkan cinta mereka. Dan mereka pun kembali pulang dengan bergandengan tangan. Alas ya boy, jangan baper. Malam harinya seperti biasa, Tsukasa sering gulang-guling saat tidur. Dan akhirnya dia pun pindah tidur di pangkuan tangan Nasa. Si Nasa pun jadi mupeng boy. Lalu dipeluklah si Tsukasa dari belakang. Wes angel. Tsukasa pun terbangun. Mereka saling pandang dan cup-cup cium lagi. Cium mulu ya. Karena kejadian itu, si Nasa pun jadi nggak bisa tidur. Sampai segitunya ya. Si Nasa jadi kepikiran untuk membeli ranjang ganda buat tidur bareng istrinya. Dan juga dia ingin pindah rumah supaya bisa nobar sambil peluk sama mandi bareng. Traveling kemana-mana itulah. Tapi setelah ngomong langsung sama Tsukasa, dia malah ngegombal bahwa tempat kecil bisa jadi lebih deket sama si kakanda, yaitu si Nasa. Waduh. Dilanjut dengan Nasa pergi bekerja dan setelah dia pulang kerja, dia masuk ke rumah. Namun melihat istrinya yang lagi pakai celana. Jadi keadaan di rumah itu pun jadi ribut. Wes angel, istri ganti celana aja rusuh. Untuk menenangkan si Tsukasa, mereka pun pergi ke taman. Di situ, Nasa meyakinkan untuk pindah rumah dengan memberikan iming-iming nobar pakai proyektor. Kayak di bioskop ya, pakai proyektor. Tsukasa pun terbawa oleh iming-iming itu dan dia setuju untuk pindah rumah. Namun untuk pindah rumah diperlukan penjamin untuk bisa pindah rumah. Nasa pun meminta kepada orang tuanya untuk sebagai penjamin pindah rumah dan sekaligus memberitahu bahwa dia sudah menikah. Ketika ditanya orang tuanya dia menikah dengan gadis yang mana, Nasa pun menyebutkan dengan gadis yang super manis atau super imut yang waktu itu menolong dia di kecelakaan. Tsukasa yang ngedengar hal itu, dia pun langsung tersipu malu. Iya, terbang dikit dah. Orang tuanya pun setuju dengan syarat dia harus mengenalkan gadis itu dan dibawa untuk datang ke rumah. Keesokan harinya,
Nasa dan Tsukasa pun berunding dan setuju untuk pergi ke tempat orang tuanya Nasa. Dan tak hanya itu, Tsukasa pun memberi usul untuk membeli kamera baru supaya bisa foto-foto selfie. Ketika Nasa meminjam untuk memoto istrinya itu, dia malah ketagihan untuk memoto terus istrinya. Aduh, angel-angel. Mereka pun berangkat ke tempat orang tuanya Nasa di Nara. Mereka berangkat menggunakan bus tujuan dari Tokyo ke Kyoto dan dari Kyoto naik kereta ke Nara. Sesampainya di Nara, ternyata mereka diikuti oleh si Chitose. Dan Chitose ini berencana untuk mengacaukan momen-momen dari Nasa dan Tsukasa. Tetapi karena cinta mereka yang tidak gentar, mereka pun tidak bisa dikecoh oleh si Chitose ini. Dan sampai pada di saat Nasa menceritakan kejadian kecelakaan itu kepada Chitose, tiba-tiba Chitose terdiam. Karena dulu juga ia pernah ditolong oleh Tsukasa. Dan akhirnya dia mengerti untuk kembali ke Tokyo. Nasa dan Tsukasa pun bertemu dengan orang tua Nasa. Note, orang tua Nasa ini berperilaku sama seperti Nasa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelakuannya aneh-aneh. Ketika Tsukasa mengobrol dengan ayah dan ibunya, dia menerima ucapan terima kasih dari orang tua Nasa karena sudah menyelamatkan anaknya dari kecelakaan itu. Dia pun diminta untuk kembali menjaga Nasa anaknya. Karena hari sudah malam, Nasa dan Tsukasa pun menginap di rumah orang tuanya Nasa. Seperti biasa, karena Nasa yang suka mupeng, mereka pun cup-cup cium, dikit-dikit cium, dah cium. Sampai di mana di keesokan hari ketika mereka kembali dari rumah orang tuanya Nasa, kos-kosan Nasa pun mengalami musibah, yaitu kebakaran. Dan hanya hadiah dari penghulu atau KUA yang selamat, yaitu pohon kecil ya, yang dipakein pot putih. Karena kejadian kebakaran itu, mereka pun mendapat tawaran untuk tinggal di tempatnya milik keluarga Arisugawa. Di sana mereka mengadakan pesta takoyaki bersama Aya, Kaname, Chitose, dan pelayan-pelayannya. Mereka pun mengadakan kompetisi game online yang seru, yaitu Street Fighter. Game pun berakhir seri dengan pertarungan Aya dan Tsukasa. Dan hari-hari Nasa dan Tsukasa pun diwarnai dengan keromantisan mereka. Serta di akhir film ini mereka menonton kembang api dan film pun selesai untuk season 1-nya. So, itulah alur cerita dari film anime Tonikaku Kawaii. Semoga kalian suka dengan alur animenya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan stay terus tonton video dari Hits Trend. Segitu aja, bye-bye.